Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadyi Muhammadur Rasulullah wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah ya ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola At-Taufik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala atas undangan DKM Mushola At-Taufik ya, terkhusus kepada Pak Ikhwan ya. Alhamdulillah kita hari ini berjumpa, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan insyaallah Islam dan beriman ya, muslim dan beriman insyaallah, dan dalam keadaan lapang waktunya sehingga hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah nanti dilanjutkan dengan kajian ya, insyaallah sirah nabawiyah ya. Insyaallah kita akan bahas terkait dengan makna hijrah pada saat ini insyaallah. Tentu ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa karunia Allah Subhanahu wa taala, tanpa izinnya ya, tanpa iradahnya, tanpa kehendaknya, mustahil kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di Mushola At-Taufik ini. Ya, tentu sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ya semuanya, marilah kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini. Ya, jadi Muhammad itu, Rasulullah SAW Muhammad itu bukan milik umat Islam, tapi milik umat seluruh ya, seluruhnya. Namun ketika orang yang menyambut risalah yang dibawa oleh Muhammad, maka kemudian dia muslim, tunduk kepada syariat Rasulullah SAW. Namun yang tidak menyambutnya ya, secara hukum ya kafir ya, tidak bisa ditetapkan sebagai Islam. Tapi Rasulullah SAW sendiri adalah manusia terbaik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Yang cuma di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas makna hijrah, temanya makna hijrah bagi umat Islam saat ini. Ya. Apa maknanya hijrah kita? Karena hari ini kita masuk tanggal berapa, Pak? Tanggal 2. Bulannya bulan Muharram. Tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Karena sebagian umat Islam nggak hafal, Pak nih, ya. Sebagian umat Islam hafalnya tanggal 31 Juli.
2022 gitu ya. Maka kita bersyukur hari ini kita hafal tahun kalender Islam ya. Nah, ini kita masuk kepada tahun 1444 Hijriah ya. Dan 1444 Hijriah ini diambil tahunnya dari proses hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kapan waktunya? 13 tahun setelah nubuwah. Waktunya 13 tahun setelah kenabian. Ya, Rasulullah diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Kemudian dakwah di Mekah selama 13 tahun. Dan ketika dakwahnya dari awal, dakwahnya syariah Rasulullah SAW. Dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Ya, karena mendakwakan Islam pada waktu itu hal yang tabu. Ya, hal yang kemudian akan mendapatkan pertentangan yang keras di tengah umat orang-orang kaum musyrikin pada waktu itu menyembelih berhala. Maka awalnya yang didakwahkan Rasulullah SAW itu hanya dari kaum kerabat gitu ya, dan orang-orang terdekat saja, dan sebagian dari mustad'afin, dari orang-orang yang lemah. Jadi ya, makanya wajar kalau yang masuk itu nanti kemudian misalkan Khadijah, perempuan pertama yang masuk Islam dan orang pertama yang masuk Islam. Kenapa? Karena dia istri Rasulullah SAW, orang yang pertama mengimani Rasulullah SAW. Ya, setelah itu baru kemudian datang ke teman-temannya yang kerabatnya, siapa? Abu Bakar gitu ya. Kemudian misalkan kalau dari generasi muda ponakannya Rasulullah SAW gitu ya, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, kaum kerabat yang dekat dengan Rasulullah SAW ya. Dan sifatnya dakwah masih dakwah syariah secara sembunyi-sembunyi ya. Baru kapan menzaharkannya ya, menzaharkan dakwahnya itu Rasulullah SAW adalah ketika ya salah satu ya pembesar Quraisy pada waktu itu masuk ke dalam Islam. Ya, awal dakwahnya di backup oleh Abu Thalib, ya paman Rasulullah SAW. Baru kemudian setelah masuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baru kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat berani mendakwahkan, ya, mendakwahkan Islam tersebut. Nah, setelah dakwah Islam dengan Umar bin Khattab, baru kemudian permusuhan dari orang-orang musyrikin itu datang secara jelas kepada Rasulullah SAW. Ya. Awalnya hanya seruan saja, ya, dilarang Rasulullah dakwah, janganlah, gitu ya. Terus kemudian ketika Rasulullah dan para sahabatnya masih mendakwahkan, kemudian datanglah kalimat yang kedua, persekusi. Ya, mengata-ngatain Rasulullah SAW dan para sahabat. Contohnya syairul majnun, ya, penyair yang gila, dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Masih terus Rasulullah SAW dakwah. Nah, mulai itu ada tekanan-tekanan, siksaan yang dialami oleh misalkan salah satunya Bilal bin Rabah, ya, yang dihimpit dengan batu oleh orang-orang musyrikin, kemudian baru dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar yang menebusnya sehingga dia menjadi seorang yang bebas, gitu ya, dan kemudian menyebarkan Islam. Terus berdakwah, ya, tetap nih, ya. Kemudian akhirnya setelah disiksa beberapa sahabat dan yang lainnya, baru kemudian tahap berikutnya adalah diboikot secara ekonomi. Ya, diboikot, Pak. Ya. Diboikot Rasulullah SAW. Pedagang-pedagang datang ke Mekah, boleh menjual kepada kaum muslimin, tapi naikkan harganya, gitu ya. Boleh, silahkan mau berjual beli dengan orang-orang muslimin, kaum muslimin, boleh, silahkan, tapi naikkan. Yang pada waktu itu kaum muslimin yang masuk Islam itu mustadafin, orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, dan orang-orang yang tidak punya harta dalam permasalahan itu. Sehingga kalau dalam fikih sirah itu, dalam sirah itu nanti kemudian banyak sahabat-sahabat itu yang makan itu ya seadanya, dengan apa namanya, batang-batang pepohonan dan yang lainnya. Saking pemusuhan orang-orang musyrikin itu, saking kerasnya. Tidak juga diboikot, ditawarin dengan fasilitas-fasilitas yang lain. Ya, Rasulullah tawarin dengan harta yang banyak. Gimana Rasulullah? Mau nggak meninggalkan Islam? Balik lagi ya ke kaum musyrikin? Rasulullah tidak jawab, ya, tidak mau, ya. Kemudian tawarin lagi, kamu itu kalau mau menjadi pemimpin kabilah bisa, ya.
Tapi Rasulullah tidak mau. Ya. Ditawarin dengan tawaran-tawaran yang hari ini mungkin ditawarkan, kalau ditawarkan kepada kita, ya nggak tahu Pak, apa kita bisa menerima atau tidak ya. Karena sekarang kan menggiurkan ini ya. Kalau ditawarin dengan kedudukan komisaris lah kira-kira ya. Kira-kira mau nggak jabatannya Pak? Mau tetap berdakwah keras sama penguasa atau jabatan komisaris? Kira-kira nolak terima Pak? Rasulullah enggak, bahkan sampai kalimat kata Rasulullah SAW, seandainya engkau berikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tetap akan melaksanakan aktivitas dakwah ini. Ya. Sampai ujungnya kemudian ya ada ancaman untuk membunuh Rasulullah. Udah habis lah. Orang-orang kafir musyrikin itu sudah kehabisan akal. Gimana ini? Ya menyetop dakwahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat ini sudah kehabisan akal. Ya, kehabisan akal. Maka langkah terakhir yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin pada waktu itu ya bunuh Rasulullah. Ya. Sebagaimana dulu ketika Umar bin Khattab membenci Islam itu, maka Umar bin Khattab sangat memusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Bahkan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu, kemudian dia berencana membunuh Rasulullah SAW karena dianggap Rasulullah ini adalah orang yang memecah bangsa Arab pada waktu itu. Ya. Dianggap Rasulullah SAW ini orang yang memecah kekeluargaan pada waktu itu. Ya. Memecah anak dengan bapaknya, ya, memecah keluarga, hukum keluarga, anak dengan keluarganya. Misalkan Mus'ab bin Umair, seorang yang sangat tampan, kaya, ya. Ini Mus'ab bin Umair ini adalah tipe yang kalau kita lihat itu tipe idaman lah ya, mantu idaman kalau ibu-ibu pengen punya mantu ya. Ya, Mus'ab bin Umair itu tipe good looking, ya, ganteng wajahnya, kaya, turunan ningrat, bangsawan. Kan kalau ibu-ibu nyari kan, ya kalau nyari mantu itu kan syaratnya 3 ya, takwa, tajir, tampan, gitu ya. Kalau terpenuhi itu ya insya Allah ibu-ibu kalau nyari mantu insya Allah akan diambil, ya kan. Siapa yang mau yang nolak? Udah tampan, gitu ya. Terus kemudian takwa, orang beriman, terus kemudian tajir, mustahil dilewatkan. Mus'ab bin Umair ini adalah generasi yang anak muda, ya, yang ketika masuk Islam kemudian dikurung sama orang tuanya, ya, disiksa sama orang tuanya, sampai kemudian menjadi duta pertama, ya, duta pertama Mus'ab bin Umair itu yang mendakwahkan orang-orang kabilah dari Madinah itu yang mau haji ke Mekah, ya, mau haji ke Mekah itu dakwahnya oleh Mus'ab bin Umair. Akhirnya masuk ya 12 orang yang dari Madinah ke Mekah itu, 12 orang sudah masuk Islam dan kemudian 12 orang itu kembali ke Madinah. Nanti dalam riwayatnya nanti yang Mus'ab bin Umair itu yang diutus oleh Rasulullah SAW. Jadi permusuhan seperti itu. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, dia kemudian memusuhi Rasulullah, bahkan akan membunuh Rasulullah SAW. Cuma ya akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam berdasarkan doa Rasulullah SAW yang ingin Islam ini dikuatkan oleh 2 Umar. Yang pertama Umar yang dikatakan sebagai Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Disitulah kemudian Islam mulai berdakwah dengan jahriyah. Singkat ceritanya seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat ya dalam sejarah Islam, maka hijrah Rasulullah SAW sebelum ke Yatsrib ya. Kalau Pak Ikhwan di pamflet itu bilangnya Yatsrib ya. Umat Islam taunya Madinah ya, taunya Madinah. Padahal awalnya namanya bernama Yatsrib ya. Jadi sebelum ke Yatsrib, Rasulullah SAW tahun kelima Rasulullah SAW sudah mengutus kaum muslimin. Yang pertama hijrah ke Habasah. Ya, Habasah itu di mana Pak? Di Ethiopia, Afrika. Ya. Bayangkan Pak ya, dari Mekah ke Afrika pada waktu itu dengan kendaraan yang seadanya. Itu ya kalau sekarang mateng pakai pesawat lah, meskipun mungkin butuh beberapa hari. Ya, tapi ini kaum muslimin berangkat dari Mekah untuk menyiapkan lahan untuk berhijrah, ya, itu dari Mekah ke Ethiopia, ke Habasah. Ya. 12 orang tersebut, ya.
Dan kemudian mereka sudah selesai situ, kemudian dalam beberapa waktu mereka mendengar kabar bahwa orang-orang musyrikin sudah masuk Islam. Kabar hoax. Ya, kalau sekarang bahasanya kabar hoax. Ya. Mendapat kabar sehingga 12 orang ini kemudian akhirnya pulang lagi ke Mekah karena mendapat kabar bahwa orang kafir musyrikin sudah masuk Islam, sehingga mereka balik lagi. Ya. Kemudian baru disusul dengan hijrah ke Habasah kedua, lebih banyak orangnya, dipimpin oleh Utsman bin Affan, oleh mantunya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua adalah hijrah ke Taif tahun 10 Hijriah, di mana yang hijrahnya itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Ya. Rasulullah SAW berangkat sendiri, ya, dengan Zaid bin Harisah kepada kabilah-kabilah di Taif untuk mendapatkan perlindungan, mendakwahkan Islam kepada mereka. Ya, sekitar 10 sampai 15 hari Rasulullah SAW berkomunikasi, Rasulullah SAW berdialog dengan kabilah-kabilah yang ada di Taif, ya, mengatakan bahwa saya adalah Rasulullah SAW, saya membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita masuk semuanya kepada Islam dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai kepada kabilah-kabilah Taif, ya. Tapi orang-orang Taif, kabilah-kabilah Taif bukan menerima Rasulullah SAW. Ya, tapi kemudian mereka menyuruh para penjahat pada waktu itu, orang-orang yang profesinya sebagai penjahat pada waktu itu, justru untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita temukan nanti dalam sirah itu, kemudian Rasulullah SAW dilempari dengan batu, ya, sampai kakinya berdarah-darah, itu ya, dilempari oleh Zaid bin Harisah. Ini proses yang kedua. Ya. Nah, proses yang ketiga yang dilakukan hijrahnya Rasulullah SAW adalah, ya, di tahun ke-13 kenabian, yaitu ketika hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Nah, ini proses yang kemudian, ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Ya. Kenapa sampai prosesnya hijrahnya tersebut? Nah, ini tanpa ini, ya, tanpa keinginan Rasulullah SAW, tapi memang sudah pada waktu itu puncak permusuhan orang-orang Quraisy kepada orang-orang Islam pada waktu itu. Ya. Sehingga ancamannya bunuh pemimpinnya. Bunuh pemimpinnya. Ya. Karena pemimpin itu kan simbol, ya Pak, ya. Simbol biasanya. Kalau pemimpinnya sudah dibunuh, umatnya kocar-kacir tuh. Sama kemarin misalkan, ya, tangkap pemimpinnya 212. Ya kan? Sudah ditangkap pemimpinnya, bubar pasukannya, bubar jalan, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan al-imam, misalkan, ya, Imam Habib Rizik Syihab misalkan lah, ya, dengan segala ininya, ya. Tentu orang ada yang simpati, ada yang enggak, tapi kemudian beliau itu hari ini, ya, nggak bisa dinafikan bahwa beliau adalah pemimpin umat hari ini. Ya, ketika pemimpinnya diambil, umatnya kocar-kacir hari ini, ya. Nah, itu. Maka kemudian Rasulullah SAW diancam dibunuh. Ya. Lalu kenapa Rasulullah SAW memikirkan hijrahnya itu ke Madinah, ke Yathrib? Kenapa tidak memikirkan ke Habasah? Ya, ke Habasah. Yang pertama, kemudian Habasah jaraknya karena terlalu jauh dari Madinah. Ya. Yang kedua, dari Mekah, ya. Yang kedua, rintisan dakwah yang dianggap berhasil oleh Rasulullah SAW, ya Madinah. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika 12 orang berbaiat kepada Rasulullah SAW, melakukan bai'ah Aqabah pertama, 12 orang. Orang Madinah mendengar, di Mekah ada Nabi terakhir. Mereka mendapatkan kesaksian berdasarkan Injil yang ditinggalkan oleh sebelumnya, oleh Nabi Isa alaihissalam, bahwa nanti akan ada Nabi setelah Isa alaihissalam. Kemudian mereka mendapat kabar di Madinah itu bahwa ada Nabi di Mekah bernama Muhammad. Akhirnya 12 orang itu berangkat dari Madinah ke Mekah, ya. Kemudian mereka menjalankan ibadah haji, dan di ibadah haji di selang-selingnya itu kemudian mereka, ya, bersyahadat kepada Rasulullah SAW dan kemudian berbai'ah kepada Rasulullah SAW dengan kalimat bai'ah Aqabah yang pertama. Setelah itu kemudian mereka kembali ke Madinah, ke negeri mereka, ya. Dan ketika mereka kembali ke Madinah, mereka tidak diabaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, tadi bahwa Rasulullah begitu 12 orang itu kembali ke Madinah, Rasulullah langsung mengutus Mus'ab bin Umair langsung ke
ke Madinah menjadi dai pertama, ya, dai pertama yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gitu ya, 12 orang. Di tahun berikutnya, di tahun haji berikutnya datang 72 lagi hasil dakwah Mus'ab bin Umair itu. Ya, datang kepada Rasulullah SAW, bersahadat, masuk Islam, dan kemudian berbai'ah kepada Rasulullah SAW. Maknanya ini kaum muslimin semakin banyak di Madinah tersebut. Ya, maknanya ini komunitas kaum muslimin semakin banyak di Madinah tersebut. Nah, dan Rasulullah akhirnya kemudian tahu bahwa dengan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah SAW paham bahwa Madinah adalah bumi atau Yatsrib, bumi yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk hijrahnya Rasulullah dan para kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 212, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah," gitu ya. Wa ulaika ghafurur rahim. Gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan karakter dari orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina amanu," sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hajaru, ya, kemudian mereka berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kampung-kampung mereka, dan kemudian wajahadu, ya, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Jadi pada hakikatnya, ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makna atau definisi hijrah yang pertama, ya, ini makna hakiki, ya, makna hakiki. Hijrah yang pertama itu maknanya hakiki, ittiqa minal makanil wahidin ila makanil akhir. Ya. Definisi yang pertama, hijrah itu pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini definisi, ya, hakiki yang dilakukan sebagaimana Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ya, jadi ini definisi hijrah yang pertama, ya, bahwa hijrah itu adalah perpindahan tempat. Kita berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti yang dilakukan dari Mekah menuju Madinah. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini kemudian, ya, inilah yang menginspirasi kaum muslimin untuk berhijrah dari Darul Kufri ila Darul Islam, Darus Salam kalau dalam Al-Quran itu, ya. Kalau dalam Al-Quran memang tidak disebutkan, Darul Islam itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu Darus Salam, ya, podo wae lah, ya, sama aja, Darul Salam, Darul Islam maupun apapun sama aja, ya. Itu kan hanya istilah saja. Yang paling penting itu hukum syariat Allah yang dipergunakan untuk mengatur sebuah bangsa, gitu ya. Jadi hijrah Rasulullah SAW, ya, karena memang puncak permusuhan dari orang-orang musyrik itu adalah mereka kemudian akan membunuh Rasulullah SAW. Nah, di tengah proses hijrahnya Rasulullah SAW itu, kemudian Rasulullah membentuk tim. Ya, kalau bahasa tim sekarang namanya tim sukses, Pak, ya. Rasulullah SAW membentuk tim kecil, tim sukses, ya, untuk hijrahnya Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW membawa, ya, atau mengajak sahabatnya yang terkenal selalu jujur dan selalu membenarkan Rasulullah SAW. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Dikatakan Siddiq karena selalu membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya. Ketika berita-berita Isra dan Mi'raj, ya, orang lain belum percaya terkait dengan kejadian Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'rajnya, maka orang pertama yang membenarkan, ya, Abu Bakar Siddiq. Lebih daripada itu, kata Abu Bakar Siddiq, ya kan, pada waktu itu kelihatannya mustahil gitu, ya, orang berangkat dalam satu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya, pada waktu itu kelihatannya mustahil itu.
Kalau hari ini ya bisa-bisa saja kan, ada pesawat tang gitu kan, berapa jam nyampe gitu kan. Tapi pada waktu itu kelihatannya mustahil. Ya. Tapi ketika misalkan Rasulullah berhasil menggambarkan apa yang ada di Masjidil Aqsa, sudut-sudutnya, pondok-pondoknya, dan yang lainnya digambarkan secara tuntas Rasulullah SAW. Ya, terus kemudian Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha, kemudian ya yang lain mendustakan, nggak mungkin dilakukan dalam satu malam. Tapi kemudian Abu Bakar Siddiq orang yang pertama membenarkan Rasulullah SAW. Lebih daripada itu, kalau Rasulullah SAW yang ngomong benar pasti, gitu ya, bahasanya lebih daripada itu pasti benar. Nah ini yang, nah akhirnya ketika proses hijrah itulah kemudian Abu Bakar Siddiq itu dipercaya menjadi kepercayaan oleh Rasulullah SAW. Yang ngawal istilahnya ya, yang ngawalnya Rasulullah ya Abu Bakar Siddiq tersebut. Ini yang pertama, orang yang ditunjuk tim suksesnya hijrahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, seorang anak muda bernama Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam umur 11 tahun. Ali bin Abi Thalib ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menggantikan Rasulullah SAW untuk tidur di atas dipannya Rasulullah SAW. Ya, padahal ancamannya pada waktu itu Rasulullah akan dibunuh. Ya. Ini anak muda ya masuk Islam umur 11 tahun mau menggantikan Rasulullah SAW, mau menggantikan tidurnya ya. Maka ketika orang-orang musyrikin nengok gitu kan, oh Rasulullah masih tidur gitu ya, nengok intip, oh Rasulullah masih tidur, padahal yang tidur Ali bin Abi Thalib ya. Coba bayangkan kalau kita itu menggantikan badalin Rasulullah dalam keadaan kondisi seperti itu, mau nggak gitu ya? Belum tentu mau, keimanan kita belum teruji ya. Kalau para sahabat memang keimanannya sudah teruji, dilakukan, disuruh apapun oke lah, siap selama yang nyuruhnya itu adalah Rasulullah SAW. Itu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib yang kemudian menggantikan Rasulullah SAW tidur di atas tempatnya tidur Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah SAW menunjuk ya anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Apa peranannya Abu Bakar ini? Menjadi tajassus, menjadi mata-matanya Rasulullah SAW. Abu Bakar ini menutupi jejak-jejak Rasulullah yang ditinggalkan Rasulullah. Misalkan Rasulullah jalan sini ya, jejaknya langsung dihapus oleh Abu Bakar Siddiq. Karena jejak kaki itu kan biasanya orang-orang dulu itu ngejarnya itu di situ. Kakinya, kendaraannya gitu ya, onta, kudanya itu yang kemudian oh ini Rasulullah ke sana, Rasulullah. Nah, itu yang dijejak. Yang dihapus oleh Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq. Sekaligus Abdullah ini menjadi tajassus, menjadi mata-matanya Rasulullah SAW, mengabarkan orang musyrik udah sampai sini Rasulullah ya, mengejar dan yang lainnya itu yang dikabarkan oleh Abdullah bin Abu Bakar Siddiq ya. Ini peranannya. Kemudian yang ketiga, ya tim suksesnya hijrahnya Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah seorang wanita muda yang sedang hamil besar, tapi mampu membawakan makanan kepada Rasulullah SAW. Ya. Siapa? Asma binti Abu Bakar. Ya. Jadi Abu Bakar ini punya anak hebat-hebat, Pak nih. Ya, begitu Abu Bakar masuk Islam, anaknya itu masuk Islam semua. Dan kemudian berkiprah Abdullah bin Abu Bakar, terus kemudian Asma bin Abu Bakar, kemudian yang diperisi Rasulullah Aisyah, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Wah, anaknya hebat-hebat ini. Dan Asma binti Abu Bakar itu membawa makanan kepada Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah SAW berdiam diri di Gua Sur, ya bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrikin, ya berdua dengan Abu Bakar Siddiq, ya itu yang mengantarkan adalah Asma binti Abu Bakar. Dia bawa makanan itu, perbekalan Rasulullah SAW, dia bawa itu. Padahal kondisinya Asma binti Abu Bakar itu sedang hamil besar, Pak. Ya ibu-ibu lah, tahu ya, pasti ngerasain lah ya. Gimana kalau hamil besar itu gerak aja susah, miring susah gitu ya. Miring kanan susah pegel, miring kiri susah pegel gitu ya. Nah ini dalam keadaan hamil besar, kemudian mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW. Ya, pengorbanan yang luar biasa. Ya. Dan banyak perempuan-perempuan nanti dalam Islam itu yang berkorban untuk Islam yang sangat-sangat luar biasa.
gitu ya. Nah akhirnya kemudian ya Rasulullah SAW ya sampai ke Gua Sur. Di Gua Sur itu hampir ditemukan oleh orang-orang musyrikin ya, namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai di Gua Sur itu, kalau kita lihat catatan sejarahnya itu ya, Abu Bakar ya sampai ketakutan ya, tapi kemudian ditenangkan oleh Rasulullah SAW. Ya Abu Bakar, engkau mesti tahu bahwa jika dua orang, maka orang ketiganya atau yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya sampai ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membangun sebuah komunitas atau membangun sebuah negara yang kemudian menjadi citra ya negara-negara modern pada waktu hari ini ya. Dengan sistem pemerintahan Islam, kemudian Rasulullah SAW memimpin Madinah, ya memimpin Madinah 10 tahun dan berhasil kemudian ya memberikan aturan, rule, guide itu kepada masyarakat Madinah pada waktu itu. Yang kalau kita lihat karakternya, ada orang-orang musyrikin, ada orang-orang Yahudi, dan ada masyarakat kaum muslimin sendiri. Ya. Jadi ada masyarakat. Jadi itu kalau dalam bahasanya, dalam bahasa sekarang itu plural, masyarakatnya masyarakat plural, ya. Tapi Rasulullah SAW dengan hukum, dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala berhasil kemudian membawa Madinah itu menuju negara modern yang kemudian segala konsepnya ya diatur dalam Islam. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita masuk kepada pembahasan makna hijrah pada saat hari ini. Apa hijrah sekarang? Apa kita perlu pindah tempat hari ini, Pak? Migrasi nih, dari Bekasi mau kemana nih pindah nih? Yang kira-kira bisa kita mendapatkan perlindungan. Ya. Oh, Jonggol. Saya di Jonggol lagi bikin pondok, Pak, insya Allah. Ya, mau rintis. Karena hari ini permusuhannya belum setingkat apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, ancaman kita hari ini kita masih bisa salat subuh jamaah, ya aman hari ini, gitu ya, belum ada ancaman, belum ada tekanan dan yang lain-lainnya. Jadi ittiqa minal makanan wahidin ila makanil akhar itu tidak berlaku hari ini, ya tidak berlaku. Ya, lalu apa yang dilakukan hari ini? Aktivitas kita adalah berdakwah hari ini, ya berdakwah. Maka makna hijrah yang hari ini adalah berubah maknanya, yang awalnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka hari ini adalah maknanya perubahan dari jahiliyah menuju sisi-sisi Islamiyah. Itu yang hari ini kita harus kerjakan. Apa contohnya? Yang pertama, kita harus membebaskan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dulu syiriknya nyembah berhala, hari ini syiriknya lebih banyak, Pak. Ya, syiriknya lebih banyak. Kalau para ulama, misalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam kitabnya Nawaqidul Islam, maka ada 4 syirik yang biasanya hari ini muncul di antara kita semuanya, dan ini merupakan syirkul akbar, kesyirikan yang besar, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48 itu, Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Apa contohnya? Syirkul qasdu wal iradah, qasdu niyah wal iradah. Ini kalau kata para ulama syirik besar ini. Syirik maksud, kehendak, niat bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira Bapak-bapak hari ini, Ibu-ibu sholat di sini untuk Allah atau bukan, Pak? Untuk Allah ya, insyaallah ya. Hari ini haji kita untuk Allah bukan? Ya, jangan-jangan hanya untuk menjalankan saja. Ya, hanya untuk dikenal, makanya hajinya itu menjadi ibadah yang paling sering. Kalau mau disebutin haknya H5 ha gitu ya, haji terus gitu ya. Nah ini kan sedangkan Rasulullah SAW sendiri kalau haji itu hanya sekali, umrohnya yang 6 kali, Rasulullah hajinya cuma sekali ya.
Jadi seperti itu. Ya, niat qasdu wal iradah. Kehendak, niat dan tujuan. Niat. Yang kedua, syirku itaah, syirik ketaatan. Jangan-jangan kita ini lebih banyak mentaati bukan hukum Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih taat terhadap makhluk, kita lebih taat terhadap atasan kita. Ya, padahal atasan kita menyimpangkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bos kita itu jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya karena saya bawahan sami'na wa ata'na gitu ya. Saya dengar, saya tahu, saya taat. Nggak boleh. Taat itu hanya kepada Allah. La ta'atu fil makhluk fil maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Nggak boleh. Ya, hati itu bos kita, atasan kita. Misal bos kita ngomong, ya, Pak Ikhwan, sholatnya nanti aja asar, 5:30 aja, sekarang meeting dulu. Nah, bahaya ini, ya, orang-orang yang di kantor ini, sholat asar 5:30, kita meeting dulu, oh, gitu ya, oh, bahaya ini. Nah, ini syirik ketaatan. Ada syirik mahabbah, cinta, ya, cinta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti mungkin dalam pembahasan yang lain ya, mungkin kita bahas terkait dengan lebih detailnya. Nah, kemudian yang berikutnya ya syirik doa, syirik dalam masalah berdoa kepada selain Allah, entah itu kuburan, itu ya, meminta kepada kuburan, meminta kepada pohon-pohon yang dianggap bisa memberikan, kemudian keris dan yang lain ya. Maka tidak boleh. Maka hijrah hari ini maknanya adalah membebaskan diri kita daripada kesyirikan. Ya. Dan itulah yang kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Ra. Ya, kitab ini, Al-Qur'an ini, kata Allah Subhanahu wa taala, litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia itu dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya yang pertama apa? Syirik. Nggak boleh ada kesyirikan. Oh, batu ini nih, batu cincin ini nih. Oh, ya. Ini dicium 3 kali bisa menghilangkan cegukan. Iya, kalau udah dicium 3 kali, kita minum 3 gelas, hilang cegukannya, gitu ya. Meskipun kalau misalkan dicium-cium nggak minum, ya cegukan terus. Ya. Syirik. Gitu. Kita harus hilangkan kesyirikan tersebut. Ya. Yang kedua, peribadatan. Peribadatan itu litukhrizan nas minaz zulumati ilan nur. Peribadatan itu harus mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hijrah hari ini. Ya, kita beribadah, baik sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, maupun ibadah-ibadah yang lainnya, mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya. Ya, dalam perkara sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Semuanya kita mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna hijrah yang kedua. Ya, dalam ibadah, ya, dalam ibadah kita ibadah mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Yang ketiga, dalam muamalah, dalam bermuamalah, maka kita harus muamalahnya muamalah Islamiyah. Hilangkan itu muamalah jahiliyah, hilangkan. Ganti dengan muamalah Islam. Ya. Contohnya apa? Allah menghalalkan bai', Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tinggalkan riba. Ya, itu dalam masalah muamalah. Tapi hari ini susah nih, ya. Hari ini susah, kata Rasulullah SAW, umatku di akhir zaman itu, kata Rasulullah SAW, kalau misalkan dia tidak terkena riba, maka debunya pasti kena. Ya. Hari ini beli rumah, riba. Beli kendaraan, riba. Bahkan beli panci pun riba hari ini. Ya, nyicil beli panci, riba, masya Allah ya. Hari ini seperti itu ya. Maka kata Rasulullah SAW, umat akhir zaman itu kalau nggak terjebak dengan riba pasti kena debu ribanya. Contohnya apa? Kita hari ini pakai bank konvensional, kita nggak ambil bunganya, kita nggak ambil, tapi menggabungkan diri dengan bank konvensional itu termasuk debu-debu dalam masalah riba. Soalnya kenapa? Sistemnya mengatur seperti itu.
Hari ini kita bermuamalah, ya, kita berjualan, orang banyak beli, banknya bank konvensional. Ustaz, kalau pakai ini kan ada biaya transfernya, gitu kan? Biaya transfernya, pakai ini bank ini aja, ya seperti itu. Maka ini debu-debu, ya, debu-debu riba dalam masalah dalam muamalah. Contohnya, maka kita juga harus membebaskan muamalah, ya. Muamalah jahiliyah itu menuju muamalah Islam. Sedikit-sedikit kita atur, ya. Yang jahiliyah itu kita tinggalkan, baru kemudian kita berhijrah, ya, menggunakan muamalah yang Islamiyah. Ya. Kemudian yang keempat, akhlak dan saksiatul jahiliyah berubah menjadi akhlak dan saksiatul Islamiyah. Ya. Akhlak dan kepribadian jahiliyah dirubah menjadi akhlak dan kepribadian Islamiyah. Ya. Harus itu, Pak. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Kata Rasulullah SAW, maka akhlak saksiyah jahiliyah itu harus kita tinggalkan, Pak. Harus kita tinggalkan. Ya. Akhlak dan saksiyah Islamiyah itu harus kita ambil hari ini. Itu hari ini proses hijrah sekarang yang keempat itu. Ya, jangan sampai pakaian yang kita pakai ya compang-camping. Kalau yang perempuan mempertontonkan aurat, itu ya pergaulan bebas laki-laki perempuan berbaur seenaknya. Nah, itu jahiliyah itu. Ya, jahiliyah. Hari ini ya, misalkan kemarin, aduh, masya Allah itu. Ya anak-anak muda ya lenggak-lenggok Citayam Fashion Walk gitu ya, Citayam Fashion Week gitu ya. Waduh itu nauzubillah, masya Allah. Mudah-mudahan generasi kita, anak-anak keturunan kita tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan kita berdoa anak-anak keturunan kita itu menjadi generasi yang soleh dan soleha seperti itu. Itu waduh masya Allah kayak begitu. Dan itu dieksplor besar-besaran, Pak, ya. Pakaian yang gak layak gitu ya, yang perempuan memperlihatkan aurat, terus kemudian kebiasaan bercampur baur antara laki-laki, berikhtilat laki-laki dengan perempuan. Wah, itu semuanya masya Allah. Nah, itu harus dirubah itu. Tapi orang kafir senang itu, dan itu sengaja dibesar-besarkan, ya. Kenapa? Biar nanti itu generasi muda itu figurnya yang contohnya kayak begitu, ya. JJ Slebeo gitu kan ya, kalau ngomong itu kan tokoh-tokohnya sekarang itu bonge ya kan, JJ tapi harus pakai Slebeo gitu kan ngomongnya itu. Aduh, saya bilang masya Allah, ini generasi maka apa. Dan ini memang upaya, Pak, orang-orang kafir itu sengaja memunculkan seperti itu, karena ada tiga yang dirusak orang-orang kafir. Kalau kita lihat dalam sejarah peradaban itu, yang pertama yang dirusak oleh orang-orang kafir itu keluarga. Yang pertama itu ya. Maka kalau keluarga sudah hancur, anak pasti hancur semuanya. Anak hancur, peradaban hancur. Ya. Maka hati-hati ini ya bapak-bapak ya, sebagai kepala keluarga, ibu-ibu sebagai al-ummum madrasatul ula, hati-hati ini dalam keluarga. Ya, anak itu ke depan itu aset kita. Maka keluarga ini harus dibimbing betul dengan ajaran Islam. Ya, anak itu aset terbesar, Pak. Bukan hanya aset di dunia, tapi nanti aset di akhirat. Hari ini bapak-bapak punya harta berapa banyak sih, Pak? Meninggal ada hartanya ikut dikubur? Enggak ada. Jabatan tinggi berapa banyak? Terus kemudian meninggal apa jabatannya ikut? Enggak. Ya. Amal soleh yang kita lakukan insya Allah ikut. Anak-anak yang soleh insya Allah akan mendoakan kita. Nah, itu investasi yang sangat luar biasa. Maka kita harus mulai hari ini ya, menggarap anak-anak kita ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan menjadi kader-kader Islami gitu ya, menjadi kader-kader dakwah, menjadi orang-orang yang meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu kan masya Allah. Tapi orang-orang yang seperti gini ini ya, orang-orang seperti yang di Citayam Fashion Week itu merusak, sangat-sangat merusak. Maka keluarga yang akan dihancurkan. Yang kedua yang akan dihancurkan, kalau kita lihat kajian peradaban itu ya, yang akan dihancurkan adalah pendidikan. Maka hari ini lihat kurikulum pendidikan kita dihancurkan. Kata pondok pesantren itu nggak ada dalam kurikulum pendidikan sekarang. Padahal sejarahnya itu yang memerdekakan Indonesia itu pondok pesantren, kiai dan santri. Itu sejarah fakta yang tidak bisa dibantah. Ya, sekarang pondok pesantrennya dihilangkan dari kurikulum. Ya sedikit demi sedikit memang hendak dihancurkan negara ini.
Ya. Yang ketiga yang dihancurkan itu ketauladanan. Ya, jadi yang muncul itu nanti orang-orang yang buruk semuanya. Ya, macam-macam ini anak-anak muda seperti ini jadi tauladan nanti. Figurnya mau seperti contohnya yang contoh seperti ini, hancur peradaban, hancur Islam. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berhijrah. Ya, berhijrah dari akhlak dan saksiatul jahiliyah menuju akhlak dan saksiatul islamiyah. Akhlak dan kepribadian jahiliyah menuju akhlak dan kepribadian islamiyah. Ya. Yang terakhir, hijrah makna yang terakhir ini, ya. Hijrah yang pertama, yang terakhir ini, makna yang terakhir adalah kita harus beramal ma'ruf nahi munkar. Ya. Melawan kezaliman, ya, dan ketidakadilan. Ini makna yang terakhir. Dan kita diamnya kita terkait dengan kezaliman dan ketidakadilan itu seperti halnya setan bisu. Ya, kita melihat ketidakadilan hari ini, kita melihat kezaliman hari ini, terus kemudian kita diam. Nah, itu berarti bukan termasuk orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tidak boleh melihat ketidakadilan ini. Nampak ketidakadilan harus dilawan. Nampak kezaliman harus dilawan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satunya adalah menyampaikan kebenaran kepada para penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran kepada penguasa-penguasa yang tidak adil, itu syariat, Pak. Ya, syariat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Afdhalul jihad kalimatul haqqin 'inda sultani jair." Seutama-utamanya jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada para penguasa yang zalim, kepada penguasa-penguasa yang zair. Ya, itu menjadi syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita melihat ketidakadilan, melihat kezaliman, jangan diam, Pak. Ya, hari ini kita mampu berdakwahnya di masyarakat kita, sampaikan. Ya, sampaikan. Hari ini kita mampunya di dakwahnya di keluarga, sampaikan. Pemerintah kita zalim hari ini, misalkan, gitu ya, sampaikan. Tidak boleh diam. Ya. Meskipun mungkin banyak ya tantangannya, qalil haqqo walau kana mura, katakanlah kebenaran itu, meskipun kebenaran itu fahid, ya. Dan ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, misalkan dalam surat Ali Imran, ya, ayat 103 dan 110 itu mengajarkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan itu adalah sebaik-baiknya aktivitas, ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, misalkan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Engkau itu umat terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau itu umat terbaik, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari manusia. Ya. Tapi sebutan umat terbaik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, jika memenuhi 3 perkara. Ya. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, yaitu menyeru kepada kebaikan-kebaikan, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang belum sholat kita ajak sholat, perempuan yang belum berjilbab ayo kita ajak berjilbab, yang belum pada ngaji ayo kita ajak ngaji. Itu ta'muruna bil ma'ruf. Ya, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga adalah wa tu'minuna billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka insya Allah kita menjadi umat terbaik. Dan itulah makna hijrah pada hari ini. Ya, hari ini hijrah itulah yang harus kita lakukan hari ini. Yang pertama, membebaskan kita, keluarga kita, masyarakat kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna hijrah yang kedua adalah membebaskan kita, keluarga kita, masyarakat kita dari peribadatan yang tidak mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membebaskan dari muamalah jahiliyah menuju muamalah islamiyah, ya, dari muamalah jahil, ya, menuju muamalah Islam. Dan yang keempat, dari akhlak dan saksiyah jahiliyah menuju akhlak dan saksiyah islamiyah, ya, akhlak dan kepribadian jahiliyah menuju akhlak dan kepribadian Islam. Dan yang terakhir adalah hijrah melawan kezaliman dan melawan ketidakadilan. Hari ini belum, ya, fasenya belum menuntut kita untuk ittiqal minal makanil wahidin ila makanil akhar. Fasenya belum menuntut kita pindah dari satu tempat
ke tempat yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fasenya yang terbaik hari ini adalah kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan seperti itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sayyidil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.